Hey, kembali lagi di Netizen News. Pemirsa, bagian yang baru bergabung, Anda sedang menyaksikan Netizen News. Kita akan memasuki topik keempat, di mana mengenai gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari ini, pemirsa, terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga akhirnya menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Ini beberapa headline pemberitaan mengenai 12 provinsi yang dilintasi gerhana matahari total. Palembang jadi incaran turis asik. Nah, ini jadi fenomena lucu ya, ketika ingin melihat sebuah fenomena alam, akhirnya tingkat pariwisata atau para wisatawan jadi meningkat. Ini dia ada 12 provinsi mana saja. Kita akan langsung menanyakan kepada Rorom Priyatikanto, peneliti Lapan. Selamat siang Pak Rorom. Selamat siang. Iya, terima kasih sudah bergabung di studio Medsos Netizen News. Pak Rorom, ini sebenarnya kapan akan terjadinya gerhana matahari total begitu? Dan juga biasanya apakah ada fenomena-fenomena yang mengikuti setelah gerhana matahari? Biasanya apakah musimnya akan berlanjut, musim hujannya, atau malah berkurang atau lebih memendek? Begitu seperti apa Pak Rorom? Nah, pada tanggal 9 Maret 2016 nanti akan terjadi gerhana matahari total yang bisa disaksikan 2016 ya Pak? Iya, 2016. Oke, 9 Betul. Maret. Nanti bulan Maret, tanggal 9 ya. Nah, gerhana itu sebenarnya tidak memiliki efek yang sangat ekstrim. Misalkan diharapkan akan ada pergantian musim atau bagaimana, itu sebenarnya tidak akan terjadi. Baik. Efeknya hanya singkat karena pada saat terjadi gerhana, bagian wilayah Indonesia itu tertutup, cahaya mataharinya tertutup. Jadi yang seharusnya misalkan kita sudah bermandikan cahaya matahari pukul 8, pukul 9 gitu ya, tiba-tiba gelap. Itu kira-kira akan mulainya pada pukul berapa begitu di waktu Indonesia bagian Barat atau seperti apa Pak Rorom detailnya? Nah, sebenarnya mulainya gerhana itu amat bervariasi. Nah, untuk bagian Barat, misalkan di Palembang itu sudah mulai terjadi gerhana sekitar pukul 6.30, kemudian di Jakarta juga demikian. Nah, semakin ke timur, kejadian gerhananya itu semakin agak siang. Misalkan di Ternate, daerah yang paling timur bisa menyaksikan gerhana total itu akan mengalami gerhana mulai pukul 8 kurang lebih. Nah, ini berarti nanti akan terjadi katakanlah gelap begitu ya, seperti waktunya sudah pagi tapi mataharinya tidak kelihatan. Nah, ini bisa dilihat dengan mata telanjang atau harus memakai alat sendiri atau seperti apa? Nah, untuk menyaksikan gerhana dengan aman, saat mataharinya itu belum sepenuhnya tertutup, masih sangat silau, sehingga kita perlu menggunakan alat bantu. Yang paling aman adalah menggunakan kacamata gerhana, misalnya seperti ini. Jadi ada filter khusus untuk menapis. Oke, Pak Rorom boleh diangkat lagi tidak kacamatanya? Saya pengen lihat, mungkin juga pemirsa ingin lihat. Nah, ini si kacamatanya ini bisa didapatkan di mana ya Pak Rorom? Nah, sebenarnya untuk produksi di Indonesia belum ada, akan tetapi kita bisa dapatkan atau beli secara online, misalkan bisa dicari di Amazon ataupun toko online yang lain. Online begitu ya, toko online ya, oke. Iya. Itu di Indonesia, dikatakanlah produk Indonesia sendiri memproduksi tidak untuk kacamata melihat gerhana ini, Pak Rorom? Indonesia sebenarnya ada beberapa perusahaan kecil rumahan yang memproduksi, tapi untuk jumlah yang terbatas. Bagian utama dari kacamata ini, filternya itu didatangkan dari luar negeri, akan tetapi frame kacamatanya itu dibuat dalam negeri. Oke, tapi kita bisa mendapatkannya begitu secara online. Nah, kalau misalnya nih udahlah ribet deh pakai kacamata, aman aja, kita aman tapi masih ingin menikmati fenomena gerhana matahari, itu kapan dan juga seperti apa? Kita melihatnya apakah memang harus dengan mata telanjang? Tadi Anda mengatakan bahwa ini bakalan bahaya Widya karena akan sangat silau, Pak Rorom. Ya betul, cara yang lain adalah menggunakan kamera lubang jarum ya. Atau gampangnya kita lihat di bawah pohon. Jadi cercah cahaya yang dari matahari itu akan melewati dedaunan sehingga di bawahnya hanya terlihat bayangan-bayangannya saja. Nah, cara yang lain misalkan menggunakan baskom yang diisi air, kita lihat pantulannya. Oh, oke. Jadi segitu berbahayanya ya ketika dilihat langsung dengan mata telanjang. Jadi tadi Anda menyarankan untuk melihat di bawah pohon atau akhirnya melalui media air kita bisa melihat refleksi dari air tersebut, begitu ya Pak Rorom ya? Oke, nanti kita akan nantikan 9 Maret 2016, siap-siap dari mulai 6.30 pagi ya. Terima kasih Pak Rorom sudah bergabung bersama kami.